perkenalkan, saya Doro Teova, angkatan 10 dari kelas 11 IPA 4. Saya mau mengerjakan tugas seni rupa. Ya, jadi ini kayak ada pertanyaan gitu. Jadi udah. Jadi yang pertama itu apa hal yang didapatkan dari artikel hasil kunjungan dari kegiatan mini seminar tentang perencanaan dan pelaksanaan pameran seni. Nah, jadi yang saya dapatkan dari artikel yang saya baca, kunjungan kunjungan ke beberapa pameran seni juga, dan kegiatan mini seminar kemarin itu adalah, ini sebenarnya ngambil dari artikelnya, kalau pameran seni itu adalah ritual untuk mempresentasikan ide dan gagasan maupun isu dalam berbagai bidang, mulai dari sosial, ekonomi, bahkan politik. Nah, jadi dalam perencanaan dan pelaksanaannya, pameran itu juga sebenarnya, pameran sendiri itu ada banyak macamnya gitu loh. Jadi ada dari tempat pelaksanaannya itu ada yang di luar ruangan atau kayak outdoor, dan di dalam ruangan itu indoor. Terus ada juga yang di ruang-ruang publik, kayak waktu itu pernah dibahas juga di kelas sama Bu Eka. Ada yang kayak di bandara, ada yang di, ya macam-macam banget ya. Terus ada juga yang berbeda berdasarkan karya seninya. Jadi ada pameran mungkin yang khusus untuk 2 dimensi, atau ada juga pameran khusus untuk 3 dimensi. Tapi kalau dari sejauh ini yang aku datengin sih kebetulan dua-duanya ya gitu ceritanya. Terus habis itu ada karya interaktif juga, keren banget. Terus ada juga pameran itu yang dibedakan berdasarkan tujuannya. Jadi ada yang tujuan untuk apresiasi, kayak murni apresiasi seniman dan karya seninya. Ada juga yang untuk edukasi, dan juga untuk fundraising atau kayak semacam penggalangan dana ya. Terus mengenai pelaksanaannya, ada pameran yang dilaksanakan karena suatu kejadian penting. Misalnya kebetulan kemarin kan, ini nanti malah terbang kemana-mana ini. Jadi kemarin tuh aku sempat ngobrol-ngobrol sama pihak dari Jogja Gallery. Nah, itu tuh sebelumnya ada pameran yang ditujukan kayak untuk merayakan ulang tahunnya Sultan Hamengkubuwono yang ke-80, ulang tahun ke-80. Nah, itu banyak banget lukisannya, kayak kebetulan kemarin bahas harga, tapi nanti aja kita bahasnya. Baik ya. Terus ada juga pameran yang kayak dilaksanain rutin, kayak di Jogja Gallery itu rutin ngadain pameran, biasanya tuh kerjasama sama seniman gitu. Nah, Jogja Gallery itu biasanya ngadain, kalau dari cerita masnya ya, itu kayak ngadain pameran paling enggak sebulan sekali. Tapi dulu malah lebih sering lagi katanya, dulu kayak sebelum pandemi itu bisa kayak sebulan 2 kali atau lebih gitu. Tapi sekarang paling sebulan sekali ya. Rencanaannya itu kayak sekitar sebulanan untuk ada pameran seni itu ya. Biasanya pameran itu dilaksanainnya kayak lebih dari sehari, karena kayak kalau dipikir-pikir ya, ngapain juga pameran dilaksanain cuma sehari. Maksudnya kalau pameran di sekolah itu kan beda, kayak ya udah pameran sehari, wow. Tapi kalau misalnya pameran di luar tuh kayak nanggung banget, karena kan pindah artnya dan lain-lain tuh kayak distribusi yang terpercaya dan lengkap gitu ya. Jadi kayak kalau cuma sehari ngapain nanti pasang terus dibalikin lagi, kayak tidak efektif ya menurut aku pribadi. Terus pas pameran kemarin itu ada staff yang emang sengaja, maksudnya emang di situ kayak keliling-keliling, terus kayak mungkin apa ya, kayak pokoknya ramah staffnya, kayak kalau kamu tanya tuh kayak dijawab dengan sangat baik hati dan ya jelas. Terus kemarin tuh kayak aku tuh bisa tanya apapun, kayak dari mulai karya seni ini tuh pokoknya macam-macam deh, semua bisa ditanya, mulai dari karya seninya atau senimannya, jadi kayak bisa tanya aja. Terus jadi waktu itu aku sama teman-teman aku yang sekelompok kemarin itu pergi ke Jogja Gallery
di pameran Wesdo Mangan dari Budi Astagis. Nah, puji Tuhan di sana tuh kayak, jadi fun fact, cerita lucu, pas hari Senin kita ke sana itu kita nggak tahu kalau Senin tuh tutup, kayak nggak kepikiran aja, ternyata tutup. Jadi kita kayak bodohnya kita belum lihat. Jadi ya besoknya Selasanya kita datang lagi dan puji Tuhan buka dan kita masuk, dan seru banget sih. Kayak di sana tuh apa ya, penataannya bagus, terus juga kayak per space artnya itu tuh kayak bagusnya itu per karyanya itu nggak yang mepet-mepet banget tuh loh peletakannya, jadi bagus-bagus aja, jadi kayak nggak yang bakal kesenggol atau gimana kalau rame gitu ya. Terus kemarin pas kesana kebetulan kami sempat bertukar cerita sama senimannya langsung, habis nungguin teleponan main lama tapi nggak apa-apa karena ditemenin juga sama mas mbak staff yang jaga di sana. Mereka sangat baik, love, dan ya jadi kami sempat berbincang sama senimannya langsung, Budi Astagis ya. Terus itu kayak diceritain dari pengalamannya dan kayak emang gimana sih kalau mau ngadain pameran, terus kayak pengalamannya dari dulu, maksudnya dari kayak kecil, kayak kenapa pengen jadi seniman sih, itu kayak diceritain juga, tapi kayaknya kepanjangan kalau aku ceritain. Jadi Om Ludi itu kayak belajar dari, jadi pas dulu kan beliau sekolah di ISI, terus kan ketemu teman-teman kayak jadi punya kayak semacam organisasi, karena kan ISI emang buat art student gitu kan, jadi kayak emang ya ada yang kayak sering ngadain pameran, dan ya jadi beliau berbaur dengan beliau yang suka mengadakan pameran, terus kayak jadi belajar dari situ, terus kayak kerjasama deh sama art Jogja Galeri ini, jadinya ya itu ceritanya. Dan ya fun fact, pamerannya tuh juga kayak sarana untuk mempromosikan karya, karena itu bisa dibeli guys, ternyata itu spoiler ada karya yang kayak ukurannya segini doang gitu kan, itu series gitu, dan itu kayak satunya tuh kayak 5 jutaan gitu deh. Tapi kata masnya yang jaga, maksudnya staffnya itu tuh termasuk murah, karena kemarin pas yang di pameran Sultan Hamengkubuwono ulang tahun yang ke-80 itu tuh ada lukisan jadi jual kayak bisa 100 juta gitu, jadi kayak seram. Jadi ya mungkin gitu aja untuk pertanyaan ini. Jadi ya next question ke pertanyaan berikutnya, bagaimana refleksi diri dengan hasil kunjungan pameran seni terhadap proses berkarya yang akan dilakukan di masa depan. Nah sebenarnya ya mungkin kedepannya pamerannya harus kayak lebih terarah gitu, karena kan pas kelas 10 itu rasanya tuh kayak apa ya, pas kelas 10 tuh sebenarnya mungkin aku aja karena aku yang kayak gak berperan aktif dalam pameran itu, jadi aku gak tahu apa-apa, tapi kayak itu rasanya kayak tiba-tiba jeder pameran gitu, jadi aku gak tahu kayak gimana prosesnya, jadi mungkin biar lebih terarah aja. Terus kayak mungkin bakal lebih seru kalau misalnya kayak kita itu di tempat pamerannya itu buat kayak keliling sambil kayak mungkin maksudnya bukan kita semua ya, kalau semua kan nanti penuh, tapi kayak beberapa orang yang sejuk gitu untuk kayak jelasin karya ini, kayak misalnya kalau ada yang nanya atau gimana gitu loh, kayaknya seru kayak di Jogja Galeri ya. Terus nggak tahu ya kalau masalah layout tuh kemarin kebetulan kayaknya udah oke. Kayak kan pas kelas 10 kameranya kan di Tambun sama Angkot kan, itu kayak oke aja sih, maksudnya kayaknya oke, nggak yang rame banget gitu, dan kayak sangat alam gitu kan, pohon itu ya. Ya terus kalau gak tahu pameran yang pernah dilaksanain kan cuma itu, iya deh cuma itu. Terus mungkin kalau untuk proses berkaryanya nggak tahu ya, kalau kemarin kelompok aku sendiri sih kayak udah tepat deh kayaknya, soalnya nggak yang kayak kekejar gitu rasanya, jadi prosesnya udah oke.
udah nggak yang terlalu kejar-kejaran gitu loh, jadi kayak masih santai untuk ngerjain, jadi udah oke. Apa lagi ya? Terus untuk di masa depannya kan mungkin besok bakal ada kayak pameran lagi kan, tapi kayaknya kelas 12 yang dimana sepertinya saya nggak ikut. Enak ya. Tapi sebenarnya kalau melihat dari pameran kelas 12 yang lalu-lalu itu udah bagus sih, mesti kayak walau karya seninya agak lebih dempet-dempetan kalau dibandingin sama yang di art gallery gitu, tapi itu masuk akal karena ini di sekolah dan apa itu namanya, itunya kan juga terbatas ya, yang papan putihnya buat display karya itu kan terbatas, jadi kayak masuk akal, jadi udah oke deh, menurutku udah oke. Jadi oke. Putri sedang main game guys ya. Ini aku rekamnya di luar banget by the way, tapi nggak apa-apa. Lanjut, next question. Jadi berikan pendapat mengenai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pameran seni. Jadi dari yang dulu-dulu itu sebagai wujud evaluasi. Mungkin jawabannya bakalan sama kayak pertanyaan nomor 2, karena itu rasanya udah memberikan pendapat ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Maaf banget. Jadi untuk evaluasinya mungkin menurut aku sendiri ya pas kelas 10 itu intinya, karena dulu pas kelas 10 aku tuh gak yang beneran ikut campur banyak, gak yang bantu banyak banget, jadi aku nggak tahu prosesnya tuh kayak apa. Mungkin kayak PJ kelasnya tahu ya, tapi aku sendiri nggak tahu karena kayak aku cuma ngerjain karya terus kayak majreng dipajang ya, terus jadi ya rasanya ya udah ngalir aja kayak oke aja gitu. Terus pas di displaynya itu mungkin nggak tahu ya kalau dulu udah ada atau belum, atau aku yang nggak sadar, mungkin aku yang nggak sadar itu ada kayak dari kita yang kayak dipilih beberapa untuk kayak jadi guide-nya gitu loh. Jadi kayak kita guide, pokoknya memandu pengunjung gitu, dan kayak emang keliling di sekitar situ biar kalau misalnya ada orang yang mau nanya kayak mungkin filosofinya atau kayak ini karya apa sih, atau kayak yang bikin tuh siapa sih dan gimana sih, itu ada orang yang jawab gitu loh, dan terjangkau gitu, orangnya kan keliling, jadi kita kayak bisa kayak mas mbak boleh nanya ya gitu. Terus ya mungkin itu. Kalau untuk timeline pengerjaan sendiri itu kayak rasanya ngalir aja dan nggak yang terpressure banget gitu loh. Kebetulan dulu kayak hampir setiap hari, tapi kayak oke aja gitu loh rasanya, atau akunya aja yang oke aja, yang nggak tahu. Terus kalau dari pas yang Jogja Galeri, pameran yang West Jumangan dulunya Om Rudi, itu rasanya oke aja, bagus banget, bagus. Kayak udah pameran bagus, tidak ada apa namanya, evaluasi ya. Terus aku jadi inget meme Jokowi, jalannya mulus, enak, dinikmati ya Pak. dinikmati. Sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur. Enggak, kalau ada yang hamil Enggak. bisa ngelahirin kata. Karena mulus. Jadi, sampai di mobil tidur. lanjut back to the topic. Iya, bagus. Terus kalau yang buat pameran kelas 12 yang lalu sama yang kemarin ini, barusan banget ini, kebetulan karena aku ngerjain tugasnya telat ini, itu juga bagus. Rasanya kayak ya kayak yang tadi aku bilang, mungkin kalau jarak karyanya itu kan main dempet-dempetan, tapi emang nggak yang sedempet itu. Tapi kalau dibanding sama yang di Jogja Galeri dan beberapa pameran yang lainnya pernah aku kunjungin, itu kayak emang lebih dempet, tapi make sense karena ini di sekolah dan bukan pameran yang kayak serius banget gitu. Jadi kayak lebih ke pameran pengambilan nilai dan nggak yang
open buat umum, ya buat orang tua juga sih, tapi kayak bukan umum banget. Terus kita kan juga displaynya terbatas, jadi kayak pantas aja gitu loh. Dan ruangannya juga terbatas pakai Graha. Walau udah gede tapi kayak tetap aja. Ya, karyanya kan banyak. Jadi intinya bagus. Oh, tapi yang kemarin ini, yang pameran kelas 12 yang kemarin ini, yang 79 itu menurut aku displaynya udah lebih enak daripada yang pas 78. Karena seingatku pas 78 itu tuh karya 3D-nya itu kan di lantai atasnya gitu kan, lantai 1. Ya itu di displaynya itu kayak beneran semepet itu, kayak misalnya ini meja kan. Nah karyanya itu kan misalnya kayak clay yang kecil-kecil atau kayak miniatur gitu, kayak mip gitu. Jadi kayak semepet itu. Ya, jadi itu kurang, tapi untung yang kemarin ini udah nggak semepet itu. Jadi kayak yang kemarin ini bagus, soalnya per karya 3 dimensinya tuh kayak punya stand-nya masing-masing tuh loh, kayak bus. Ya itu deh, terus kayak ditaruh di atasnya, nanti jarak berapa itu ada lagi. Jadi kayak lebih pas aja gitu rasanya. Dan ya layoutnya juga bagus kok, terbalik gitu. Jadi kayak bagus. Jadi ya mungkin sekian dari saya. Terima kasih.